Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia bertema menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peranan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Agustus, bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Serangkaian peristiwa menuju proklamasi. A. Pertemuan dengan Marsikal Terauchi. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi. Mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsikal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. B. Desakan dan peristiwa Rengas Dengklok. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan pada saat itu dapat menimbulkan konflik yang besar. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, namun masih memegang kekuasaan di Indonesia. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Penyusunan teks proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Oosugi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsikal Terauchi di Dalat. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat guna menyiapkan teks proklamasi. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pangangsaan Timur 56, sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai pukul 10 pagi. Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian, bendera merah putih dan yang dijahit oleh Ibu Ratmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendramningrat yang dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari.
yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Tenno Eka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekat, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia merdeka. Pasca Proklamasi 1. Pembentukan Undang-Undang Dasar atau UUD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, serta merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol